sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Final, muka sampai ke tanah hanya dilakukan oleh umat muslim pada saat melakukan sholat 5 waktu. Itulah agama yang betul-betul agama yang mengimplementasikan, mempraktekkan, melakukan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi kesimpulan saya, agama yang benar, agama yang sungguh-sungguh betul-betul disebut agama adalah agama Islam. Kitab suci Al-Quran dan satu nabi penutup. Di mana ayat 28 di Al-Quran mengatakan bahwa Siti Maryam atau Bunda Maria kami di Katolik mengatakan bahwa Siti Maryam bukanlah perempuan zina. Terima kasih Pak Ustadz, karena selama ini Pak Ustadz sudah membantu saya, memberikan saya pencerahan dan membantu saya untuk belajar ya, sehingga kami menemukan kebenaran sesungguhnya. Oke, Bang, salam kenal aja ya, Bang Situmorang ya. Saudara dari Situmorang, Anda bilang Yesus 100% Tuhan, begitu ya, saudara. Yesus itu Tuhan? Ya benar lah, brother. Benar, oke. Apa benar juga firman itu telah menjadi manusia? Emang firman, Bang. Firman itu adalah ucapan. Ya. Ya. Apakah dengan badan kita sendiri, dengan ucapan kita sendiri bisa berpisah apa tidak? Makanya maklain dulu nih, ucapan ini kan itu belum ada wujudnya. Firman itu belum berwujud. Tuhan. Ya, iya. Belum berwujud, nggak ada wujudnya. Firman itu. Jadi firman kalau Tuhan belum berwujud, bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi dan Adam? Ya itu firmannya, itu firman, karena secara ininya bahwa firman itu ya memang berwujud, dia masih firman. Berarti Dia belum disebutkan Tuhan. Hanya firman, tidak bisa dibolehkan Tuhan ya. Makanya di sini firman itu dalam pengertiannya kan tiga makna. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Ini jangan dipisahkan, ini yang tiga ini jangan dipisahkan. Jadi sebelum pada waktu penciptaan berbahasa anak. Berarti Dia punya Bapa dong. Iya, begitu Bang. Masuknya di sini itu Tuhan itu belum punya wujud. Jadi Dia akan, karena kasih karunia-Nya kepada manusia, karena sayangnya kepada manusia, karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, Dia yang tidak berwujud tadi turun ke bumi. Karena apa? Nggak mungkin kita manusia yang jadi Tuhan, harus Tuhan itu yang jadi manusia. Itulah karena sayangnya kepada manusia gitu loh. Iya, saya percaya. Gini Bang, gini. Oke, kalau tidak berwujud berarti angin. Apakah angin berwujud juga, angin? Iya. Logikamu kan? Itu gini loh, logikamu kalau paksakan logikamu itu untuk ke Tuhan itu, karena logika kita manusia ini ada batasnya. Makanya jangan mendahului kehendak Allah, Bang. Bukan mendahului, makanya saya bilang tadi, kalau semua ibaratnya itu kamu pakai logika, karena logika manusia itu ada batasnya. Bukan itu kan, itu bahwa Allah itu akal logika manusia itu terbatas. Jadi kalau kamu pakai logika kamu tuh, nanti kamu jadi bikin Tuhan kamu. Gini Bang, oke. Kalau memang itu benar Bang, kenapa Dia selalu berdoa Bang? Di Taman Getsemani berdoa. Itu bukan itu murid-murid banyak yang ragu.
Itu hal wajar karena apa? Dalam secara kemanusiaan, dengar dulu dalam secara kemanusiaan, emang banyak yang ragu. Karena apa? Mereka itu berpikir pada saat itu bahwa yang dijanjikan Tuhan itu, apalagi pada pada saat itu kan apa namanya itu sebelah kanan. Bukan di tahta ya. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Terus? Jadi kalau sudah dibilang sebelah kanan berarti ada yang di tengah-tengah. Ya, kan dibilang tadi di situ kan itu kan mereka itu dalam arti bilang tadi itu ujungnya itu secara ininya itu kami itu dalam arti Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya betul, Bapa yang di surga. Iya. Ya udah, tapi kenapa orang bilang lagi? Aduh. Ya makanya saya bilang tadi, kalau secara harfiahnya itu bahwa Tuhan itu, Allah itu yang di surga itu, dia itu turun ke bumi menjelma jadi manusia. Jangan jadi, bilang menjelma, Bang. Sudah. Tidak ada menjelma, firman menjadi manusia. Iya, firman menjadi manusia itu. Jadi dia Tuhan. Berarti kalau waktu dengar dulu Bang, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia berfirman, berarti langit ini pun, bumi ini pun bisa dijadikan Tuhan karena dari firman-Nya. Nah, itu beda lagi, bro. Aduh. Itu beda. Ini Pak Ustadz Muri. Biar ngomong dulu sama alat KTP ini, alat kita, Pak. Biar ngomong mereka ya. Enggak, Bang Sandi, beliau mau syahadat Bang KTP ini. Makanya setelah Bang Edi sama Bang Busmin selesai gitu, saya akan turunkan Anda berdua dulu gitu. Biar saya berdua dengan dia untuk mengikrarkan syahadatain dia gitu. Ya Pak Ustaz, ya. Aku udah apa ini? Kalau memang Abang Busmin Situmorang, kalau memang Anda percaya Yesus Tuhan, tidak masalah. Saya tidak itu memang karena Abang cinta kepada dia, karena sangki menyerahkan diri Abang kepada dia, ya tidak masalah. Abang jadikan Tuhan dia, tidak masalah. Saya tidak memaksa juga karena beda-beda. Emang ngapain kamu maksa saya? Emang itu kebenarannya. Kamunya aja, kamu ngaku Kristen kamu. Kalau memang kamu itu tersesat loh, nggak usah ngaku Kristen. Aku kan Bang Edi sesat, Bang Edi katanya. Iya, ngeri emang. Makanya saya bilang, kamu itu pemahaman begitu, logika kamu itu kamu pakai untuk jadi Tuhan gitu loh, karena logika itu manusia itu terbatas. Enggak masuk kok, karena saya kan mengambil dari Alkitab, Bang. Apa ayat-ayat Alkitab kamu itu ditulis. Makanya saya bilang tadi penafsiranmu itu bukan menafsir, Bang. Bukan menafsir. Yesus sendiri mengakui dia hamba Allah, mengakui dia hamba Allah. Ya, kayak kan yang kau baca itu kan kamu udah tak sendiri itu. Makanya kalau untuk menafsir Alkitab itu, nggak boleh kita secara pikiran, nggak boleh pemikiran kita. Tanya ya yang lebih tahu. Contoh pastor, dia konteksnya itu seperti apa loh gitu. Jangan kamu bilang begini. Kalau kami memang pemikiranmu itu, kamu nggak usah ngaku Kristen. Rusak ajaran itu kamu bikin. Enggak, Bang. Yesus tidak membawa agama, Bang. Yesus tidak membawa agama Kristen. Kata siapa? Iya. Yesus aja pun datang ke baik Allah. Sekarang gini, pikiran kamu itu Yesus datang membawa agama. Nggak mungkin Tuhan itu tentu orang yang, ya sekarang saya tanya, kamu yang menyelamatkan kamu dari mana? Saya percaya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Disinilah letak sebenarnya, letak kesalahan kekristenan itu. Aduh, letaklah. Ya kenapa? Yesus itu sebenarnya itu sudah mengajarkan semua firman-firmannya itu melalui murid-muridnya. Dan salah satu muridnya Santo Petrus, dialah sebagai penggantinya Yesus Kristus di dunia ini. Jadi Kristen itu sebenarnya sudah banyak menafsirkan Alkitab itu sesuka pikirannya.
Bukan Bang. Termasuk Yesus kamu. berkata. Termasuk kamu, pemikiranmu itu kamu sudah menafsirkan Alkitab sesuka kepalamu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepada saya akan diselamatkan sampai ke Bapa di surga, kan begitu. Jadi kamu itu hanya apa namanya ya? Hanya membaca tanpa mengerti. Makanya kalau kamu tidak mengerti, Berarti Yesus bukan jalan. Yesus bukan jadi jalan. kamu juga bodoh kali kamu tanya Pak Ustaz. Waduh. Sudah dibilang Yesus bukan jalan. Aduh. Bahasa kasihnya udah keluar ini macam marah. Iya. Bahasa kasihnya udah keluar ini. Sama juga seumpamanya saya. Aduh. Saya tanya Muslim, nggak mungkin saya mau tanya pendeta. Pasti saya tanya Pak Ustadz karena dia lebih mengerti gitu. Iya. Nanti saya tanya sama abang ya. Gimana itu perkataan Yesus itu aku jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, gimana mengertikannya? Maksudnya Gimana mengartikannya aku jalan dan kebenaran dan hidup? Tidak bisa sampai ke tempat Bapa kalau tidak melalui aku. Gimana mengartikannya? ya mengertinya itu kalau ya ikutilah ajarannya dia itu. Iya, mengikuti, tapi sebagai utusan dia jalan. Ya makanya saya bilang tadi itu kamu itu salah satu yang tersesat karena dia ya, itu Ngeri Bang Edi. Iya. Diulang-ulang terus Bang Edi tersesat atau gimana Bang? Pak Ustadz, ya. Enggak. Gini Pak Ustadz. Sudah ada. Udah saya ikuti dibilang tersesat. Udah saya ikuti loh. Dibilang tersesat. Dengar dulu ya, sudah ada bapak-bapak gereja dulu yang sudah apa namanya itu mengartikan semua itu arti daripada itu kitab-kitab itu. Jadi kalau kamu kurang paham, tanyalah yang mengerti. Jangan kamu menafsirkan sendiri. Enggak, aku tanya sama abang. Udah saya ikuti perintah Yesus. Abang bilang sesat lagi. Ya, Benar apa enggak itu? Karena apa? Saya bilang tadi. Sekarang yang kamu ikutin apa? Coba jelaskan apa yang kamu ikuti ini. Menurut pemahamanmu. Saya mengikuti Yesus karena dia jalan. Contoh bikinlah. Contoh buah-buah Roh Kudus itulah berbuat baik katanya kan. Ya, ateis juga berbuat baik itu. Sabar, menguasai diri. Yang nggak berat sudah datang ke ini dia datang sebagai Tuhan, kamu menghujat dia. Bukan menghujat, kecuali kalau saya tidak percaya kepada dia. Ya, percaya ya sebagai nabi. Bukan nabi. Beda Sebagai nabi. utusan, sebagai utusan biasa, sebagai Tuhan seperti kamu, kan gitu. Utusan ini yang membawa semua buku-buku yang warisan. Kalau dibilang kan ahli waris. Kalau ahli waris kan semua diserahkan. Ya udahlah, belajar dulu kamu itu kayaknya udah lari kamu pemikiranmu itu. Kamu terlalu memaksakan pemikiranmu itu padahal kamu tidak mengerti. Jadi kalau umpamanya itu gak usah kamu masuk ke Kristen dah. Rusak nanti ajaran kekristenan kau bikin. Tahu bang, kalau abang saya berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan makanan kami pada hari ini dan secukupnya. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Semua saya tahu bang. Itu diajari Yesus, betul. Iya, yang namanya Kristen itu, pemahaman dasar Kristen itu, kalau lu namanya macam, ya setan juga bisa bilang begitu. Oke, saya ikuti bang. Yang abang bilang, ada yang dibilang, saya mengaku Yesus Mesia, saya mengaku Yesus Guru, saya mengaku Yesus Tuhan. Tiga, Yesus ini terbagi tiga. Udah berat kita ini bang. Maksudnya Mesias, Guru dan Tuhan. itu kan hanya gelar itu, bukan dalam. Jelaskan bang, jelaskan dulu. Ya Yesus sebagai guru dalam arti ya mengajarkan, waktu itu mengajarkan tentang kasih Tuhan sebagai Tuhan. Ya dia juga sebagai
utusan dari surga. Nah, itu bukan dalam berarti jadi tiga orang, bukan. Pemahaman kamu dangkal sekali. Oh, yang satu yang aslinya ini gimana? Ya, sebagai pengajar, sebagai utusan. Ya, tapi yang jelas dia Tuhan. Bukan dalam berarti penyebutannya itu jadi tiga orang. Oh, berarti kita berdoa kepada Tuhan lah ya. Saja gitu. Ya berdoa kepada Tuhan, tapi satu memang harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau di luarnya itu ya bukan Kristen lagi. Kalau masalah kamu bilang saya jalankan ini apa segala macam, ya ateis juga melakukan itu. Cuma kita Kristen diajarkan bukan hanya sekedar mengakui, tapi melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu. Iya. Oke lah, kalau memang itu iman abang, nggak cuma saya pesan saya sama kamu. Ya udah kalau gitu. Kalau kamu tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kamu nggak usah ngaku Kristen. Ya, rusak itu bang. Rusak Kristen kau bikin. Kamu itu salah satu penyesat yang tertulis itu. Tuhan itu bang satu yang di surga. Bapak ya yang di iya, surga. tapi Tuhan itu memang satu. Siapa bilang dua? Kan itu semua juga di. Saya selesaikan dulu Bang Edi dengan ini Pak Busmin gitu ya, karena saya juga akan tutup live streaming. Oke Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz ya. Oke, sama-sama ya. Terus juga Bang Edi, makasih banyak dulu ya. Terima kasih banyak. Oke, saya izin turunkan satu persatu. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Bang ini Bang KTP, KTP. Iya, Bang Al KTP. Iya, nama beliau Bang Al KTP. Saksi ada yang naik nggak dari, terserah mau dari api atau tadi saya hubungi Bang Juma, beliau kayaknya sepertinya sibuk gitu. Setidaknya saya minta saksi satu lah. Bintang Borneo tadi siang mana ya? Kayaknya nggak ada juga beliau ya. Bentar. Kayaknya nggak ada bintang Borneo tadi siang ya. Tapi lebih dari satu saksi juga ya teman-teman semuanya. Abang kita Bang ya Al-KTP, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Setelah perjalanan panjang ya, lika-likunya berkali-kali dan ya banyak yang beliau perjuangkan gitu ya. Akhirnya ya tekad bulat beliau sebelum mengulangi syahadatnya di tempat Bang Juma di Makassar tanggal 10 nanti ya, beliau mau bersyahadat dulu bersama saya malam ini kata beliau ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat panjang gitu. Sebelum saya bertanya sesuatu, mungkin ada yang mau disampaikan kepada kawan-kawan yang Kristen di bawah Bang, atau dengan saudara kita yang Muslim. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf Bang, kecil suaranya. Iya, agak kecil semuanya. Jelas suara Bang Alnya. Jelas nggak? Terima kasih Bentar. atas waktu dan kesempatannya Pak Ustadz. Baik. Silakan Bang. Saya sedikit aja. Pertama-tama saya terima kasih atas doa-doa teman-teman semua yang selalu mendoakan saya ya. Dan juga tentunya saya bersyukur kepada Tuhan semesta alam yang telah membuka pikiran saya dan akal saya sehingga saya menemukan kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam Bible dan dibenarkan oleh Al-Quran ya. Dan tepatnya kebenaran itu ada di agama Islam. Saya terbukti dari ajaran Nabi Muhammad, di mana di buku sejarah buku Sirah Nabawiyah, beliau mengajarkan ajaran kasih, di mana beliau membebaskan orang-orang yang dari pengajaran kafir ya, Quraisy, agar mereka menyembah satu Tuhan. Itu adalah suatu ajaran yang dari Tuhan tentunya. Kemudian beliau juga membebaskan budak-budak ya, memerdekakan mereka, fakir miskin juga
dibantu dan lain sebagainya. Dengan penuh teladan beliau yang begitu luar biasa, saya lihat. Jadi kesimpulannya, ajaran kasih yang sesungguhnya saya buktikan ya Ustaz ya. Silakan. Oke, kita buka di siapa Yesus sebenarnya. Itu ada di yang sesungguhnya Yesus itu adalah siapa. Ada di Lukas 4 ayat 18. Ini sesuai dengan nubuatan di Perjanjian Lama di Yesaya. Oke, inilah Yesus yang sesungguhnya ya. Biar teman-teman Kristen juga mau belajar agar tidak terombang-ambing dengan kesesatan ya, dengan kebingungan, kekeliruan, dan salah paham terhadap siapa Yesus sosok Yesus. Pertama, di Lukas 4 ayat 18 di sini ya. Apa saya open ini? Gini nggak usah Pak? Iya, boleh. Enggak apa-apa, saya bukakan. Oh, iya. Lukas 4 ya. Lukas 4:18 tadi, Bang. Iya. Silakan dinarasikan. Nah, teman-teman bisa baca. Ini perkataan Yesus ya, teman-teman ya. Di sini Yesus berkata di bait Allah ya, di Nazaret, di tempat kota kelahirannya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Berarti Ia ini adalah Tuhan ya. Tuhan telah mengurapi aku, Yesus, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Jelas Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, nubuatan ini ada di Yesaya 61 ayat 1. Ya, silakan, Bang. Ya. Yesaya, bentar ya. Yesaya 61 ayat 1. Oke. Sama di sini ya, sama ya kepada Sion. Berarti sama ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Berarti kesimpulannya, semua nabi-nabi itu diurapi Tuhan karena mereka menyampaikan firman seperti yang dikatakan Yesus tadi ya. Seperti perkataan Yesus tadi bahwa Ia telah mengutus aku. Jadi kesimpulannya, ajaran yang dilakukan oleh Yesus sama seperti ajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Betul kan Ustaz? Betul. Ya, membebaskan orang-orang miskin, orang tawanan yang budak-budak tadi ya. Bahkan dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar Al-Siddiq mengorbankan hartanya dengan membeli, contoh salah satu budak yaitu Bilal. Ya, dia beli dengan kantong emas untuk memerdekakan beliau. Jadi ajaran kasih yang sungguh-sungguh diimplementasikan adalah oleh Nabi Muhammad dan turun kepada sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umat muslim saat ini. Contohnya itu ya. Jadi kesimpulannya, semua nabi diutus untuk hal yang sama. Dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi penutup yang membenarkan nabi-nabi terdahulu. Jadi kesimpulan saya Pak Ustaz, tidak panjang lebar, karena kesimpulan saya jelas bahwa Yesus adalah nabi dan utusan Tuhan yang datang dari Tuhan semesta alam. Sama, karena beliau pun melakukan doa, ritual doa sama seperti nabi-nabi terdahulu yang Ustaz sudah pernah sampaikan kepada saya, bahwa mereka sujud sampai ke tanah. Oke, satu ayat yang jelas ya. Sebentar Ustaz. Di Nehemia 8 ayat 6 Ustaz. Iya, saya sering bawa itu juga. Iya. Terbukti bahwa agama yang benar itu melakukan hal yang seperti dilakukan oleh nabi-nabi dan guru-guru agama terdahulu. Oke, nih Bang, silakan. Ya. Bentar. Sorry, saya baru buka di sini Pak Ustaz, biar ini. Saya bacakan nggak apa-apa ya. Boleh, ya, silakan Pak. Lalu Ezra memuji Tuhan. Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Final.
buka sampai ke tanah hanya dilakukan oleh umat muslim pada saat melakukan sholat 5 waktu. Itulah agama yang betul-betul agama yang mengimplementasikan, mempraktekkan, melakukan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi kesimpulan saya, agama yang benar, agama yang sungguh-sungguh betul-betul disebut agama adalah agama Islam. Karena konsep ketuhanannya satu Tuhan, satu kitab suci, original teks kitab suci Al-Quran, dan satu nabi penutup, di mana nabi tersebut membenarkan nabi-nabi terdahulu, bahkan memuliakan nabi-nabi terdahulu, tidak pernah mencela nabi-nabi terdahulu, memuliakan, terbukti di Al-Quran. Nabi Isa dimuliakan, Nabi Musa dimuliakan, bahkan Siti Maryam di surat Maryam ayat 28 di Al-Quran mengatakan bahwa Siti Maryam atau Bunda Maria kami di Katolik mengatakan bahwa Siti Maryam bukanlah perempuan zina. Itulah agama yang betul. Dia memuliakan nabi-nabi terdahulu. Terima kasih Pak Ustadz, karena selama ini Pak Ustadz sudah membantu saya, memberikan saya pencerahan dan membantu saya untuk belajar ya, sehingga kami menemukan kebenaran sesungguhnya. Kalau dulu saya punya kesalahan, saya mohon maaf kepada teman-teman, karena dulu memang saya belum mengenal siapa Nabi Muhammad. Teman-teman pasti tahu framingan, banyak orang yang memframing tentang Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mempelajari ajaran atau teladan beliau. Setelah saya mempelajari, saya percaya bahwa Nabi Muhammad dari kecil sudah dijulukin orang yang terpercaya, itu Al-Amin. Dia sangat dipercaya, jujur, rendah hati, dan dia mengimplementasikan dalam waktu berdakwah. Sehingga penyebaran agama Islam waktu di Madinah dulu cepat tersebar karena teladan yang dilihat oleh Nabi Muhammad, akhlaknya yang ditujukin dan dipraktekkan. Jadi beliau, Nabi Muhammad adalah contoh suri teladan yang mulia. Itulah sebabnya umat muslim sangat membanggakan, sangat membesarkan nama Nabi Muhammad karena teladan beliau, bukan karena apa-apa, tapi teladan yang sungguh-sungguh diimplementasikan dalam hidup, sehingga sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad terbukti turun dari Abu Bakar Al-Siddiq turun ke Umar bin Khattab. Dan itu setelah saya baca semua, saya nggak sanggup Pak Ustaz. Selama ini saya salah menilai agama Islam, tapi setelah semua rahasia ada di buku Sirah Nabawiyah. Terima kasih Pak Ustaz. Itu aja. Baik, itulah penyampaian beliau ya teman-teman, setelah banyak belajar gitu. Teman-teman semuanya, semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bahan pelajaran juga gitu ya bagi kawan-kawan kita yang non Muslim gitu ya, yang di luar agama Islam khususnya Kristen. Sebelum saya naikkan saksi Bang Al untuk kita bersyahadat ya, meskipun nanti diulang dengan Bang Zuma ya, saya mau bertanya dulu beberapa hal kepada Anda gitu ya. Boleh? Ya, silakan. Bang, saya mau tanya, di dalam Anda memasuki agama Islam ini, adakah yang memaksa Anda untuk masuk agama Islam gitu? Ada. Ada, siapa? Iman dan hati serta hati nurani saya serta kepercayaan saya kepada Tuhan semesta alam yang satu-satunya Allah Abraham, Allah Ishak, yang diyakini oleh Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab yang sempurna, telah saya pelajari demikian, sehingga yang memaksa saya adalah diri saya sendiri atau hati nurani saya, Ustaz. Itu dia. Baik. Kalau dari segi muamalah, hubungan sesama manusia, adakah manusia yang memaksa Anda untuk masuk agama Islam ini? Ada. Siapa? Diri saya sendiri, Al-KTP. Karena jiwa roh saya sudah sangat ingin memeluk agama Islam. Saya ingin menunaikan sholat. Karena sejatinya agama Islam ya, Ustaz ya, saya melihat, kalau kita mau melihat kata Buya Hamka, kalau kita mau melihat agama Islam, lihatlah pada waktu hari raya Idul Fitri. Tetapi kalau mau melihat orang yang beriman, lihatlah pada waktu sholat subuh. Saya ingin menunaikan sholat subuh sehingga saya dikatakan beriman. Demikian. Betul, iya. Jadi selain diri Anda, adakah manusia di luar diri Anda yang memaksa? Tidak ada. Baik, berarti karena keikhlasan beliau sendiri ya teman-teman, tidak ada paksaan dalam syahadat ini. Nah, terus yang kedua, ya nanti ada juga tuduhan, apakah saya dan Anda merencanakan ini untuk berpura-pura gitu? Tidak ada. Baik,
Ya, tidak ada ya teman-teman, agar kita terlepas juga dari fitnah bahwa ini hanya settingan ya gitu. Oke. Ya, baik. Sebelum kita bersyahadat, saya naikin dulu dua orang saksi ya teman-teman semuanya untuk menyaksikan beliau syahadat ya. Dari api satu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Taufik Usman sama Bang Bintang Borneo, silakan dibuka dulu kameranya. Karena kan ini juga sebagai penutup gitu. Nah, Bang Taufik Usman ya dari API, beliau menyaksikan gitu ya. Jadi organisasi API yang dibina oleh abang kita Bang Zuma, sudah ada anggotanya yang mengetahui gitu bahwa beliau mengucapkan syahadatain di room saya gitu dengan ikhlas dan tidak ada paksaan, sebagai bahan laporan juga ke API nanti. Dan ini ya Bapak Bintang Borneo ya, tadi siang beliau meminta menjadi saksi ketika Bang KTP bersyahadat gitu. Oke. Nah, untuk masalah Bang KTP ya tidak membuka maskernya, ya itu no problem ya, yang penting itu ikrarnya. Terus nanti juga syahadatain ini beliau ulang juga kepada Bang Zuma tanpa memakai masker di Makassar sekitar tanggal 10 nanti gitu ya. Kenapa saya mengajak beliau malam hari ini untuk bersyahadat ya? Karena ditakutkan beliau punya niat gitu ya. Udah punya niat, tetapi di tempat Bang Zuma tanggal 10 aja gitu beliau ke Makassarnya. Ada beberapa hal yang tidak kita ketahui ya teman-teman. Satu, umur. Kapan kita dijemput, umur kita nggak tahu gitu. Makanya sangat sayang kalau beliau ya belum mengikrarkan ya. Jadi saya sayangkan takutnya umur kita habis karena kita tidak bisa memastikan umur kita sampai kapan. Terus yang kedua ya bisa saja ya dalam perjalanan ya sesuatu terjadi kepada beliau, kan kita nggak tahu, maunya syahadat tapi belum kesampaian di perjalanan, ada suatu Bapak Bintang Borneo ya yang minta siang tadi, dan hampir 20.000 mata memandang. Saksikanlah ya teman-teman semuanya, saya memandu Bang KTP untuk bersyahadat, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada settingan dari siapapun. Oke ya. Jadi kita saya mungkin gini, sebelum ke beliau mungkin ada yang disampaikan dulu dari para saksinya, dari Bang Taufik sama Bang Bintang Borneo gitu, silakan. Silakan Mas Taufik. Baik, kalau begitu kita langsungkan saja dari Bapak Bintang Borneo ada. Oke, berarti ya sekalian syahadatain terhadap beliau. Saya akan memimpin doa juga. Setelah itu kita baca Al-Fatihah sebentar dan kita akan berdoa untuk menutup live streaming ini gitu ya. Karena udah hampir 5 jam saya live streaming gitu. Oke. Baik. Oke Bang, ini Bang Al-KTP ikuti saya gitu ya. Ikuti saya. Kita bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu sekali lagi wa asyhadu Allah
Mohon maaf teksnya. Kita ulang ya. Ya, baik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sekali lagi Bang ya, penyempurnaannya gitu ya. Oke, sekali lagi saya ulang dari awal karena saya kesalahan teks tadi. Sekali lagi kita akan mengucapkan sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Dan sedikit penetapan, kita langsung ke tekstual Indonesia sebagai pemantapan ya Bang ya. Ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus utusan Allah. Baik, terima kasih Bang IKTP. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan iman Anda istiqomah di dalam agama Islam sampai hayat Anda gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mematikan Anda dengan Islam dan juga mematikan kita, menutup umur kita dengan iman dan menutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, saya akan pimpin doa untuk beliau gitu ya. Dan ya, boleh saya minta satu, tolong dibacakan surat Al-Ikhlas Pak Ustadz, karena itu salah satu surat di Al-Quran yang membuat saya ingin sekali bersyahadat. Karena setelah diartikan surat Al-Ikhlas itu sungguh-sungguh luar biasa, dan akhir dari surat Al-Ikhlas itu adalah tidak ada yang setara dengannya. Itulah iman sesungguhnya. Silakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Yang terjemahnya, katakanlah Allah itu Esa, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada setara dengan Dia. Subhanallah, Maha suci Allah dengan segala firman-Nya ya. Oke teman-teman semuanya, tolong diaminkan 20.000 pasang mata serta di YouTube ya. Saya akan pimpin sedikit doa untuk beliau gitu ya, agar doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hati beliau istiqomah dalam agama Islam dan iman beliau istiqomah dalam agama Islam, dan semoga beliau juga diwafatkan dalam husnul khatimah dan beragama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma akhtim lana bil Islam واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Teman-teman semuanya, seperti biasanya kita akan berdoa penutup live streaming gitu ya. Teman-teman tolong juga diaminkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghaniyyu ya حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الهم ويا كاشف الغم ومن لعباده ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وسر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Terima kasih untuk teman-teman semuanya ya, sebagaimana ya sahabat semuanya, saudara-saudari muslimku, seorang yang dari saudara kita baru masuk ke dalam agama Islam, dia terhitung sebagai mustahik zakat gitu ya. Jadi setidaknya kita dapat membantu ya kepada beliau, membantu secara finansial juga mungkin gitu ya, beliau untuk
melengkapi alat sholatnya, terus membeli Al-Qur'annya, terus juga membeli sajadahnya, terus juga untuk khitannya atau sunatnya gitu. Jika ada keikhlasan dari saudara-saudari muslim yang menonton sekitar 15.400 ini, mohon dibantu beliau gitu ya. Silahkan Anda DM beliau langsung untuk menanyakan kemana harus mengirimnya. Mungkin Anda mau kirim baju buat beliau ya, kirim sajadah buat beliau, atau Anda mau kirim ke uang buat khitan kepada beliau, dan langsung saja mungkin Anda bisa DM beliau gitu ya. Bang ya gimana? Lewat Pak Ustadz aja, karena nanti saya rencana dari Makassar saya mau ke tempatnya Pak Ustadz juga. Gini Bang, soalnya ya jujur aja ya, saya juga mengumpulkan donasi tapi pakai rekening bank BCA gitu. Kalau melalui saya nanti takutnya tercampur-campur gitu uangnya. Gitu. Jadi langsung aja ke tempat orangnya ya teman-teman semuanya, jangan melalui saya, langsunglah kepada beliau, minta DM, minta nomor rekeningnya, silahkan aja ya untuk membelikan sajadah, Al-Quran, terus baju busana muslim dan kelengkapan ibadah lainnya gitu ya. Dan Bang AI KTP ya, saya memohon maaf khusus kepada Anda jika suatu kemarin itu ya kita berdiskusi ya di masa yang telah lalu ada kosakata saya yang menyinggung Anda gitu ya, ataupun kosakata yang saya jelaskan menurut Anda kurang pas atau kurang lengkap, ataupun ya kosakata saya sekali lagi yang menyakiti hati Anda, saya memohon maaf kepada Bang Al-KTP gitu ya. Jadi mohon maafkan saya, di masa yang lalu kita berdiskusi beberapa kali, takutnya ada khilaf, ada dosa, menyinggung perasaan Anda ketika kita berdiskusi. Saya Yusuf PI sekali lagi memohon maaf kepada Anda dengan seikhlas-ikhlasnya Bang ya. Sebenarnya kalau saya yang harus berterima kasih kepada teman-teman debater apologet. Ya, saya bersyukur saya lahir di tahun yang sudah modern ini sehingga saya bisa berguru, belajar dengan teman-teman dan guru-guru yang begitu tulus ya, tulus menjelaskan tentang ketuhanan sehingga kami bisa menemukan kebenaran. Seharusnya saya berterima kasih ya, jadi tidak perlu bisa minta maaf. Saya yang minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada Pak Ustadz dan teman-teman semua. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya doakan semua teman-teman yang hadir di sini panjang umur, sehat selalu. Ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Amin, amin. Dialah Maha Allah Akbar. Sehatkanlah semua saudaraku yang ada di sini ya Allah, ya Tuhanku, berilah mereka panjang umur. Mereka orang-orang berjasa, khususnya juga kepada orang yang telah bersyahadat untuk saya Pak Ustadz, Bang Zuma, dan semua orang-orang yang telah menyelamatkan dunia akhirat saya. Terima kasih ya Allah. Amin, amin. Amin. Ya, semoga Anda panjang umur Bang, bisa ketemu Bang Juma nanti di tanggal 10 ya. September atau Agustus sih? Agustus 10 Agustus di Makassar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala di Jakarta jadi tertunda. Oh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Anda dan juga semoga melancarkan dari niat Anda gitu. Bagaimana untuk para saksinya ya, sah kali ini ya, semuanya yang telah dilakukan ikhlas lillahi taala karena Allah taala. Mungkin ada sedikit komentar dari Anda berdua. Nama aslinya siapa ya? Oh, KTP DM nanti sama Mas Taufik. Nanti saya kirim ke Pak Ustadz ya. Iya, sama Bang Taufik boleh ya, kirim KTP-nya boleh gitu. Atau nanti Abang DM ke saya, nanti saya kasih juga nomor pribadi gitu ya. Siap. Oke. Jangan lupa itu Bang mandi wajib kan? WA itu. Jangan lupa tuh nanti. Pasti ya. Itu aja. Jadi Bang Bang Al-KTP jangan lupa mandi wajib. Jadi yang Anda harus lakukan habis ini menyucikan tubuh Anda dari kekufuran, maksudnya itu mandi Bang.
mandi. Nanti niatnya saya kasih, saya kasih. Kalau Anda nggak ngerti, nanti WhatsApp aja saya ya gitu ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasi akbari fardallillahi ta'ala. Nah, kalau Anda nggak bisa bahasa Arabnya, nanti saya kirim via via WhatsApp gitu ya. WhatsApp teks dari Latinnya gitu ya. Oke. Dan terjemahnya. Silakan Bang Bintang Borneo, silakan. Mohon maaf nih, saya hanya mengingatkan karena dari tadi saya amati belum ada nih sunat. Jangan takut dengan sunat. Iya. Pasti. Jangan Karena takut begini, dengan Pak. sunat. Ya, pasti itu pasti. Karena setelah saya lihat ya ajaran Islam ya, contoh kecil, waktu buang air kecil ya, teman-teman Islam nih, mereka harus mencari tempat yang ada airnya. Ada laki-laki. Tapi kalau kami di Flores ini, asal ada pisang, ada pohon pisang, ada pohon sembarangan, jadi berbeda. Itulah yang mantap dari Islam. Makanya benarlah perkataan Yesus, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, tapi kamu tidak sanggup menerimanya. Hal-hal seperti inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Makanya saya mengatakan agama Islam adalah agama yang sempurna. Jelas sekali di Al-Maidah ayat 3 saya baca itu, sampai saya merinding saya baca, itulah agama yang sesungguhnya, agama yang sempurna, disempurnakan oleh Allah. Jadi saya sangat bersyukur Pak Ustaz, terima kasih banyak atas Baik, jadi seperti itu pesannya. Yang satu ini ya, banyak menulis nomor rekening langsung aja DM ke orangnya ya teman-teman, langsung ke Bang Al KTP-nya gitu ya, untuk membeli perlengkapan dan khitan beliau gitu. Oke, langsung aja, jangan melewati saya. Tapi kalaunya di tempat saya ini hanya pengumpulan donasi Quran, kalaunya membantu beliau langsung ke beliau gitu ya. Jadi Bang Al, cara mandi wajib itu silahkan Anda ya dari manapun memulainya gitu ya. Dari manapun memulainya, mau dari kepala atau mau dari kaki atau mau dari tangan gitu. Yang penting seluruh tubuh Anda itu kena airnya merata gitu. Dari lubang telinga, terus lubang hidung, terus semuanya, terus di ketiak, terus di dalam pusar, dan mohon maaf di tulang ekor juga harus kena keseluruhan gitu, sampai ke bawah-bawah kuku. Saking banyaknya aturan Islam supaya diri kita bersih, Bang. Gitu. Supaya diri kita bersih gitu, toharoh. Jadi mandi wajib habis ini nanti abang DM saya, nanti saya kasih nomor WhatsApp pribadi.